بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Tampaknya masih ramai ya. Nah, kita berikan selingan dulu aja. Ini adalah sebuah video tentang seorang tokoh Syiah yang mendoakan laknat kepada tokoh Syiah yang lain. Namanya Syekh Ash-Shirazi. Ini mendoakan laknat kepada Syekh Ali Khamenei. Yang Ali Khamenei ini merupakan pengganti dari Khomeini ya, setelah wafatnya Khomeini. Ini saya perdengarkan, bisa didengarkan mudah-mudahan. Nanti saya terjemahkan insyaallah ya. Bisa didengar Pak? Meskipun dikit-dikit ya. Allahumma al'an Khamenei, ya Allah laknatlah Khamenei. Wa'adzibhu 'adzaban syadidan alima, ya, siksalah dia dengan siksaan yang dahsyat yang menyakitkan. Dan dia mengatakan wahsyurhu ma'al qunfud, yang saya dengar gitu. Tolong nanti kalau sudah di hari kiamat itu dikumpulkan bersama landak. Enggak tahu maksudnya apa ini. Apakah landak masuk neraka atau gimana, saya enggak paham. Karena suaranya memang nggak begitu jelas. Ya, saya ulang-ulangi itu yang saya dengar kungfut ya. Kalau kungfut itu memang artinya landak. Nah ini Syiah Imamiyah yang ikhbariyah Shirazi ini. Sehingga dia benci kepada Khamenei yang merupakan Syiah Imamiyah yang usuliyah. Seperti yang saya katakan tadi, saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Nah udah selesai. Video yang kedua ini untuk kita mengetahui ya. Kalau kita mendapatkan sebuah kajian itu jangan langsung ikut, kita harus tahu dulu ini kajiannya apa ya. Kalau dia kajian MTA silahkan ikut, nggak ada masalah ya. Kajian Muhammadiyah silahkan, monggo, nggak ada masalah. Tapi kajian Syiah jangan ikut ya. Nah untuk mengetahui mana Syiah mana tidak sebenarnya gampang. Orang itu kalau sudah banyak bergaul dengan banyak orang itu bisa mengetahui ya. Oh ini dari Jamaah Muhammadiyah, gampang ya. Oh ini dari NU, gampang. Anggaplah begini Pak, saya pergi ke Bogor waktu itu ya. Nah, saya bersinggah di situ seorang syekh yang sangat terkenal namanya Syekh Nurdin. Saya tinggal di situ selama 3 hari menuntut ilmu sama beliau. Beliau itu orang yang punya sanad hadis yang tinggi sampai ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sebelum beliau hadir di majelisnya itu santri-santrinya semuanya bawa rebana Pak, nyanyi-nyanyi, kedebu-kedebuan gitu. Setelah kiainya datang, nah baru rebananya itu ditaruhkan, semuanya siap bawa pena. Ini kira-kira Muhammadiyah atau NU Pak? Semua orang paham ya, itu NU. Nah demikian juga Syiah itu sebenarnya juga kayak gitu. Kalau kita mengetahui, oh ini majelisnya kayak gini, ini jelas Syiah. Nah saya supaya kita tahu nih, saya perlihatkan ciri-cirinya orang Syiah kayak gini nih. Dengar deh. Ya, jadi kalau kiainya datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu saya nggak mendengar jawaban Waalaikumsalam, malah selawatan. Dan selawatannya itu modelnya kayak gitu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, itu berarti Syiah. Karena di mana-mana kayak gini nih. Ya. Saya kan mendownload banyak sekali ya. Dari Iran saya download, dari Irak juga. Nah, Syiah yang bermacam-macam itu ternyata satu kesamaannya ya. Kalau di majelis ya kayak gitu. Nah, sehingga untuk mengetahui mana Syiah mana tidak itu sebenarnya dari ya kebiasaan kesehariannya sudah kelihatan. Ya.
Ada orang sholat tangannya nggak sedekap. Nah, ini ada kalanya Syiah, ada kalanya Malikiyah. Kalau dia Syiah nggak mau sedekap. Kenapa? Karena kalau sedekap sholatnya batal, harus diulang dari awal. Sehingga orang Syiah itu nggak mau sholat di masjid kita, nggak mau, Pak. Kenapa? Karena sholat di masjid kita, kalau dia tidak mengangkat tangannya, kan ketahuan Syiahnya. Tapi kalau dia mengangkat tangannya, batal sholatnya, harus diulang dari awal. Makanya mereka nggak mau. Saya pernah di Solo, tidak usah saya sebutkan namanya, tapi orang Solo semuanya tahu bahwasanya dia itu adalah tokoh Syiah di Solo, tapi sudah wafat. Ketika beliau belum wafat, saya bertandang ke rumahnya. Waktu itu saya masih santri, menulis sebuah judul hukum jabat tangan laki-laki dengan perempuan, karena ini merupakan syarat lulus dari pesantren saya. Nah, saya pengen tahu pendapatnya orang Syiah itu bagaimana. Apakah jabat tangan lagi perempuan boleh atau tidak? Saya pengen pinjam kitab miliknya orang-orang Syiah. Sampai di sana ternyata saya nggak dipinjam kitab, tapi malah didakwai. Ya, maksudnya mungkin dipengaruhi supaya jadi Syiah gitu. Tapi saya paham, saya nggak mau. Dan ketika perbincangan sudah sampai pada adzan maghrib, masih beliau lanjutkan, ya, karena saya anak kecil dan beliau sudah sepuh, ya saya agak malu untuk memberhentikan. Saya dengerin terus, tapi akhirnya setelah qomat, ya akhirnya saya mengatakan, Syekh ini sudah qomat ini. Ya. Kalau saya sholat di masjid, saya terlambat. Ini kita sholat aja di rumah jenengan nih, kan ada musolahnya. Oh iya, silahkan sholat di musola. Loh enggak, sholatnya bareng sama saya dong, jamaah. Ya. Antum yang imam ya, saya yang jadi makmumnya. Enggak, antum sholat aja sendirian. Enggak mau ya. Nah, saya waktu itu juga enggak paham, kenapa enggak mau sholat bersama saya, kenapa? Apakah dianggap saya najis atau gimana, saya enggak paham. Nah, baru setelah saya mempelajari tentang Syiah lebih dalam, baru saya tahu, ternyata orang Syiah itu menganggap kalau sedekap itu batal sholatnya. Nah, otomatis enggak mau sholat bareng saya. Dia sholat di kamar, saya sholat di musola. Selesai saya sholat di musola, nah beliau nemui saya lagi di kamar tamu, di ruang tamu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Marilah kita lanjutkan materi kita. Dan terakhir tadi saya sudah sampaikan bahwasanya tentang masalah Khomeini ini saya tidak bisa memvonis apakah dia kafir ataukah tidak kafir karena memang saya belum banyak mempelajari tentang dia. Yang jelas bahwasanya Khomeini sesat itu jelas ya. Pokoknya yang namanya Syiah itu sesat itu sudah jelas, sudah nggak usah tanya-tanya lagi. Ya. Tapi kalau kafir atau tidak, nah itu perlu data-data lebih lanjut. Kalau memang dia mengatakan Quran berubah, kafir. Tapi ternyata enggak, karena dia Syiah usuliyah. Kalau ternyata dia mengatakan Aisyah itu berzina, nah kafir. Ya. Tapi saya nggak tahu apakah Khomeini mengatakan gitu atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu nggak penting bagi saya. Ya. Apakah Khomeini kafir atau tidak, nggak penting bagi saya. Karena yang jelas sudah jelas sesatnya, nah, sehingga tidak usah kita dekati. Ya. Dan kalau kita punya anak, jangan diberi nama Khomeini, Pak. Apakah kita rela nama anak kita sama dengan orang sesat? Ya. Anggaplah misalnya kalau di Indonesia itu yang tokohnya liberal itu misalnya Nur Khalis Majid. Ya. Apakah kita rela anak kita diberi nama Nur Khalis Majid? Ya nggak rela kita. Beri nama yang baik-baik ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, ya, Ali dan sebagainya. Saya punya kiai di Solo namanya Ustaz Muzakir. Itu putra-putrinya itu nama-namanya adalah nama-namanya putra-putri Nabi SAW. Yang pertama itu namanya Ustaz Ahmad. Nah, Ahmad itu namanya Nabi Muhammad. Kemudian anak berikutnya Abdul Razak itu karena pas mendapatkan rezeki, sehingga disebut apa namanya Abdul Razak. Yang kedua Abdul Rahman, karena Abdul Rahman ini adalah nama yang paling disukai oleh Allah setelah Abdullah. Kemudian adiknya lagi namanya Abdullah, karena nama Abdullah ini nama yang paling disukai oleh Allah berdasarkan sabda Nabi. Kemudian anak berikutnya namanya Abu Bakar, teman saya yang adik kelas saya. Kemudian ada lagi namanya Ali, ini sahabat Nabi lagi. Kemudian anak-anak beliau yang putri-putri ada Ummu Kulthum, ini putrinya Nabi SAW, istrinya Uthman bin Affan. Kemudian Ruqayyah, ini juga putri Nabi, istrinya Uthman bin Affan. Kemudian anak beliau yang lainnya ada Fatimah, ya, itu juga putri Nabi, istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita memberi nama-nama yang baik-baik kayak gitu ya. Nama-nama yang menyerupakan dengan orang-orang baik sehingga nanti akan menjadi orang-orang baik juga. Karena nama itu adalah doa. Maka anak saya beri nama Zaidan, itu artinya selalu bertambah. Maksudnya bertambah baiknya, Pak, bukan bertambah jeleknya. Kalau bertambah sesatnya itu bukan Zaidan namanya, ya, itu namanya berkurang. Nah, itu sebagai doa. Oke, mari kita lanjutkan materi kita. Materi nomor 10. Hal minasyi'ati muslimun? Hal apakah minasyi'ah dari kalangan Syiah itu muslimun, masih ada yang muslim? Kalau tadi kita katakan tidak semua orang Syiah kafir. Nah, apakah ada yang muslim gitu?
Maka saya tidak usah menjawab karena saya bukan ulama, tapi yang saya nukilkan di sini adalah fatwa guru saya Syekh Uthman Al-Khamis dari Kuwait. Beliau berfatwa pada tanggal 19 Mei 2003 dan fatwa ini bisa dilihat di dalam website beliau. Demikian juga di dalam sautiyat beliau yang tersebar di internet. Ya. Sautiyat itu maksudnya adalah kajian yang direkam. Beliau mengatakan, in kanu minal ammah, apabila orang-orang Syiah itu termasuk Syiah yang awam, alladzina la yasubbun, yang mereka itu tidak mencela sahabat, wala yaquluna bi tahrifil Qur'an, dan mereka tidak mengatakan Quran berubah, wala yakiduna li ahli sunnah, dan mereka tidak membuat makar terhadap ahli sunnah, fahum muslimun, maka mereka orang-orang muslim. Kalau mereka orang muslim, ya juzu salamu alaihim, boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Kita ketemu, kita katakan assalamu alaikum. Boleh ditambah ya, assalamualaikum ya Syi'i, nggak apa-apa. Supaya dia itu sadar gitu, saya itu Syiah. Ya, supaya dia sadar, supaya meninggalkan Syiahnya. Wa ziyaratuhum, juga boleh menziarahi mereka. Ini yang mengatakan bukan saya ya. Sekali lagi saya bukan ulama, saya nggak boleh berfatwa. Saya hanya sekedar pencari ilmu dan penuntut ilmu, maka saya hanya menukil fatwanya para ulama-ulama kita. Jadi intinya orang Syiah masih ada yang muslim, dan kalau masih muslim maka masih boleh disalami dan boleh untuk diziarahi. Inilah jawaban yang saya dapatkan terhadap permasalahan yang dulu saya berpikir. Di Solo itu Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu pernah diundang oleh tokoh Syiah. Dan tokoh Syiah di Solo itu memang terkenal. Dia kalau Ramadan selalu ngundang, Pak. Yang diundang itu tokoh-tokoh. Karena saya bukan tokoh, saya nggak diundang. Tapi yang diundang itu Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Sukino, Ustaz Mudakir, Ustaz Mu'in, ya pokoknya tokoh-tokoh di Solo itu selalu diundang setiap tahunnya. Nah, suatu saat pada saat Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu sudah lepas dari penjara, beliau di rumah. Nah, itu beliau diundang dan beliau hadir di sana. Bahkan ceritanya paman saya juga hadir di situ. Bahkan yang memberikan tausiah itu adalah Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Nah, saya waktu itu sempat bertanya-tanya, ini Ustaz Abu ini gimana loh? Katanya Syiah kafir, tapi kok malah diundang orang Syiah mau? Ya. Menurut saya diundang orang Syiah jangan datang, ngapain makan makanannya orang Syiah? Makan kita sendiri aja. Nah, ternyata ini jawabannya. Memang Syiah itu kalau mereka tidak mencela sahabat Nabi, tidak mengatakan Quran berubah, tidak berbikin makar, tapi malah baik dengan kita ahli sunnah, ya, maka mereka masih muslim, silahkan disalami, silahkan diziarahi. Ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Jangan terlalu cepat memberikan vonis salah kepada guru-guru kita. Kepada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, sedikit ilmu kita sudah mengatakan Ustaz Abu Bakar ini sesat. Diundang makan orang Syiah malah mau gimana? Bukannya ditonjok mukanya, gitu. Jangan begitu ya. Itu ucapan orang-orang bodoh saja. Nomor 11, hal sahha qauluhum, apakah benar ucapan orang asy-syi'atu kuffarun kulluhum, Syiah itu kafir semuanya? Yang menjawab bukan saya, tapi yang menjawab adalah Syekh Ibnul Baz di dalam Majmu' Fatawa halaman 257 juz 28. Asy-syi'atu firqun katsirah. Syiah itu ada beberapa firqah. Walaysa minas sahli, tidak mudah ayat tasi'anil hadithi anha al-waqtul qalil. Waktu sedikit untuk bicara tentang Syiah enggak mudah. Wabil ikhtisar, tapi saya ringkaskan kata Syekh Ibnul Baz bahwasanya fihimul kafir wa fihim ghairul kafir. Ini ringkasannya. Di antara orang Syiah ada yang kafir, di antara orang Syiah ada yang tidak kafir. Tidak kafir berarti apa, Pak? Muslim. Karena kafir kalau nggak kafir itu Muslim. Nah, ini mungkin orang ada yang bodoh nggak paham. Loh kan Syekh bin Baz cuma mengatakan ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Tidak mengatakan Muslim. Nah, orang bodoh kayak gini nggak usah ditanggapi. Tinggal aja. Karena seperti kata Imam Syafi'i, debat sama orang bodoh nggak akan menang, Pak. Pasti kalah udah. Ya, karena dalilnya pokoknya. Ya. Maka tinggalkan saja. Ya. Pembahasan ke-12, hal apakah sahha qauluhum, benar kalau seseorang mengucapkan asy-syi'atu dullalun kulluhum. Orang-orang Syiah itu sesat semuanya. Kalau tadi kafir semuanya itu salah. Tapi kalau sesat semuanya, benar enggak? Saya enggak menjawab. Tapi yang menjawab adalah Syekh yang menulis kitab Firaq Mu'asirah pada juz 1 halaman 462. Beliau mengatakan al-hukmul 'am 'ala Syiah, hukum umum terhadap orang-orang Syiah annahum dullal, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sesat, fusak, orang-orang yang fasik, kharijuna 'anil haq, yang sudah keluar dari kebenaran,
wahalikun, dan mereka akan binasa. Maksudnya binasa itu masuk ke dalam neraka. Ma'al firqil lati akhbarat anhal ahadits, bersama firqah-firqah sesat yang lain yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis. Itu adalah hukmun, sebuah vonis yang la ghubaru alaihi, tidak ada debu di atasnya. Maksudnya apa? Yang sangat jelas. Saking jelasnya itu enggak ada debu yang menutupi. Jadi vonis terhadap Syiah bahwasanya mereka itu orang sesat, jelas. Vonis terhadap Syiah bahwasanya mereka itu orang fasik, jelas. Vonis terhadap Syiah bahwasanya mereka itu menyimpang dari al-haq atau kebenaran, jelas. Tapi bukan berarti orang yang fasik, orang yang sesat itu pasti kafir, bukan. Kata-kata fasik ini lebih umum daripada kata-kata kafir. Kalau kafir ini lebih sempit lagi. Artinya gini, setiap orang kafir itu pasti apa? Fasik. Tapi tidak semua orang fasik berarti kafir. Itu maksudnya. Maka kita harus membedakan. Jadi ngomong itu berhati-hati ya. Syiah semuanya kafir, nah ini orang bodoh. Syiah semuanya fasik, nah ini orang pintar. Ya, kelihatan dia. Hal sahha qauluhum ikhwanuna Syiah. Hal sahha, apakah benar qauluhum, ucapan orang ikhwanuna Syiah, saudara-saudara kami dari kalangan Syiah. Menganggap Syiah saudara itu benar enggak? Nah, jawabnya sebagaimana sebelum-sebelumnya. Kalau yang antum maksud Syiah ini adalah Syiah imamiyah yang ikhbariyah, yang mengatakan Quran ini sudah berubah, ini perkataan jelas salah. Orang kafir kok dijadikan saudara gimana? Orang kafir itu musuh. Allah mengatakan humul adu, mereka adalah musuh, bukan saudara. Fahdharhum, maka waspadai kepada mereka. Ini kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir. Tapi kalau yang dimaksud Syiah ini adalah Syiah imamiyah yang usuliyah, yang mereka itu mengingkari bahwasanya Al-Quran sudah berubah dan mereka tidak mencela sahabat, mereka tidak mengkafirkan sahabat, maksud saya tidak mengatakan Aisyah berzina. Nah, maka orang seperti ini kita katakan fasik saja dan dia masih muslim ya. Kalau masih muslim berarti masih saudara kita. Tapi bukan berarti kalau dia saudara kita kemudian kita lus-lusi, bukan Pak. Bukan gitu maksudnya. Nabi sudah mengajarkan kepada kita, ini saya tampilkan dalilnya. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, unsur akhaka, tolonglah saudara Anda. Baik saudara Anda itu zaliman, dia orang yang zalim, au madluman, atau dia orang yang dizalimi. Kalau ada saudara sesama muslim di antara kita, baik dia zalim atau dia dizalimi, kita harus tolong. Oh, ini saudara saya. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi kita tolong benar. Lah kalau orang zalim masa ditolong? Maka Nabi mengatakan, menolong orang zalim itu caranya kamu pegang tangannya, kemudian kamu larang dari kezalimannya. Hei saudaraku yang muslim, kamu ini sedang zalim, jangan berbuat zalim karena kamu akan masuk ke dalam neraka dengan kezaliman kamu. Demikian juga terhadap orang-orang Syiah, bukan berarti kalau kita ketemu orang Syiah digorok lehernya, bukan, itu salah itu. Ketemu orang Syiah, kita katakan kalau Syiahnya masih muslim, ya, wahai saudaraku Syiah, kamu itu sesat. Ya. Syiah itu sesat. Kamu nggak tahu Syiah itu apa? Belajar sama saya Syiah. Antum ajari Syiah. Ya. Bahwasanya Syiah itu sesat. Ya. Nah, kalau dia sudah paham bahwasanya Syiah itu sesat, nah itulah berarti kita sudah menolong dia dari kesesatan Syiah. Karena itu mari kita lihat apa fatwa para ulama. Ya, ini adalah sebuah judul kitab. Judulnya Risalah, sebuah surat ila ikhwanina Syiah al-imamiyah, kepada saudara-saudara kami dari kalangan Syiah imamiyah. Nasihatnya apa? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah wahai orang-orang Syiah menuju kepada suatu kalimat yang sama di antara kami dan di antara kalian, antara kami Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Ini yang menulis adalah Syekh Dr. Umar Abdullah Al-Kamil, salah seorang masyayikh di Saudi. Nah, di Solo itu ada orang yang salah paham. Barang siapa yang mengatakan Syiah saudara kami, berarti dia adalah Syiah juga. Ini kalau kaidah ini diterapkan, berarti Syekh Dr. Umar Abdullah Kamil juga orang Syiah. Berarti kita akan mensyiahkan banyak orang nanti. Ini salah seperti itu. Kita lihat dulu, yang dia maksud saudara Syiah itu adalah saudara itu maksudnya yang bagaimana? Kalau Syiah yang kafir, nah ini orang salah, ini jelas ya. Kita ingatkan, Pak, orang kafir itu bukan saudara, Pak. Orang kafir itu musuh. Dalilnya apa? Kita bacakan, humul adu fahdharhum, mereka musuh, bukan saudara. Tapi kalau mereka masih muslim, meskipun dia zalim, meskipun dia fasik, tapi masih saudara kita, sehingga karena masih saudara kita harus pegang tangannya, kita tarik. Kamu jangan Syiah. Sehingga kalau kita melihat ada bapak kita, ada ibu kita, ada saudara kita yang Syiah, jangan dibiarin. Dipegang tangannya, keluar dari Syiah. Syiah sesat.
Kita berikan dia buku-buku tentang kesesatan Syiah supaya dia paham bahwasanya Syiah itu apa? Sesat. Baik. Nah, sekarang pertanyaan, ma mauqifuna ma'a Syiah? Kalau kita sudah mengetahui tentang Syiah, bagaimana mauqifuna, bagaimana sikap kita ma'a Syiah terhadap orang Syiah? Ini penting. Jangan-jangan kita salah paham terhadap masalah Syiah, akhirnya kita salah sikap juga. Ketemu orang Syiah ditusuk perutnya, brodol perutnya mati, menganggap wah saya sudah mujahid jihad. Salah itu seperti itu. Mari kita lihat fatwanya Syekh Utsman Al-Khamis. Fatwa ini beliau telurkan pada tanggal 19 Mei 2003. Beliau mengatakan sama dengan yang tadi ya. Kalau orang Syiah itu termasuk yang awam, yang tidak mencela sahabat Nabi, tidak mengatakan Quran berubah, tidak berbuat makar kepada ahlu sunnah, mereka masih muslim, mereka boleh disalami, boleh diazarai. Kemudian beliau mengatakan, bal bahkan tajibu da'watuhum, wajib bagi kita ahlu sunnah untuk mendakwai mereka. Wa du'a'u lahum, dan wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini harus dipahami Pak. Wa du'a'u lahum. Kalau doa jelek itu wa du'a'u alaihim. Di sini beliau mengatakan wa du'a'u lahum, dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Maksudnya mendoakan kebaikan itu gimana? Ya Allah tunjukilah bapak saya ini kok Syiah. Ya Allah tunjukilah tetangga saya ini kok Syiah. Insya Allah kalau kita ini doanya ikhlas, dalam keadaan ikhlas karena Allah, khusyuk karena Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan mengabulkan doa orang yang sungguh-sungguh di dalam berdoa. Nah, sebagai penutup, saya menyampaikan materi yang panjang ini dari sebelum maghrib sampai ba'da isya ini. Saya ingin menegaskan bahwa saya menyampaikan ini tidak untuk membela orang-orang Syiah sama sekali. Karena Syiah sudah jelas sesat, maka kita tidak perlu membela, tapi kita perlu menyadarkan mereka. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan ini juga bukan untuk memerangi orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu tidak diperangi, akan tapi mereka itu didakwai dan mereka itu didoakan supaya mereka keluar dari kesyiahan mereka. Jadi saya tidak cocok kalau ada tetangga kita yang Syiah, kemudian kita jotosi. Ya. Ada tetangga kita yang Syiah, kemudian kita nggak mau bertatap muka sama dia. Kalau ketemu dia langsung melengos. Saya nggak cocok seperti itu. Kita dekati, ya, kita perbaiki sama dia. Pokoknya kita harapkan dia itu nanti keluar dari Syiahnya. Bagaimana caranya supaya dia itu keluar dari Syiahnya? Kalau memang dia sudah tidak mau keluar dari Syiahnya karena menganggap Syiah itu sudah benar, ya udah biarin aja. Karena kita sudah maksimal untuk menasihati, ternyata nggak mau, ya udah. Sebagaimana kalau kita punya tetangga orang kafir, Nasrani, Katolik, ya, maka kita nasihati. Kalau nggak bisa, ya udah. Nah, maka saya ingin menyampaikan sebagai penutup majelis ini bahwasanya tiada lain saya menyampaikan materi ini karena saya mengamalkan kalam Allah di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini yang saya garis bawahi pada kalimat wala yajrimannakum, dan betul-betul janganlah menyebabkan kalian syana'anu qaumin, kebencian kalian kepada suatu kaum termasuk orang-orang Syiah, ala alla ta'dilu, menyebabkan kalian tidak adil, maksudnya tidak adil terhadap mereka yang kalian benci itu. I'dilu, adillah kalian itu, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Tapi adil ini hukumnya wajib ya, karena Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, perintah, ini berarti wajib. Jadi saya ingin menyampaikan materi ini tiada lain supaya kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, karena ahlu sunnati wal jamaah itu mempunyai satu ciri yang sangat khusus untuk mereka, yaitu mereka itu senantiasa berbuat insaf. Insaf itu maksudnya adil ya. Adil kepada siapapun juga, kepada teman kita adil, kepada musuh kita juga kita adil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inilah ahbisul buruda. Kalau ada orang yang dikirim oleh orang kafir untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya utusan, ya, utusan kafir. Maka Nabi mengatakan inilah ahbisul burud. Saya tidak mau membui atau menangkap orang-orang yang diutus kayak begini. Ini namanya khianat. Ya. Kalau ada orang diutus sebagai tamu, kok malah kita tangkap? Bukan ditangkap ya, kita terima. Ada apa? Ya, ada masalah apa? Kalau mau ada kesepakatan damai, oke. Ya.
Nah, itu adalah Nabi SAW. Beliau juga mengatakan inilah ahbisul buruda, ya. Dan beliau juga menyuruhkan untuk mensyariatkan untuk membunuh mata-mata. Jadi kalau mata-mata dibunuh, tapi kalau putusan maka tidak dibunuh. Ini sikap adil kepada musuhnya. Mata-mata dibunuh kenapa? Karena mereka berbuat kurang ajar kepada kita. Nggak berhak mereka berbuat mata-mata. Tapi ada tamu meskipun musuh, ya kita terima. Demikian juga sikap kita kepada orang Syiah, jangan kita bersikap yang tidak adil, karena kalau kita tidak adil berarti kita sudah menyimpang dari ayat ini. Karena itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengaku diri kita sebagai ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah wal jamaah dan mengikuti jamaah, dan yang dimaksud jamaah itu adalah ma'ana alihi wa ashabi, sesuatu yang dilazimi oleh Nabi dan para sahabatnya, maka adalah kita mengamalkan isi Al-Quran ini. Karena mengamalkan isi Al-Quran ini termasuk apa yang dilazimi oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita mengatakan saya pecinta sunnah, saya adalah ahli sunnah, tapi kita melanggar ayat-ayat seperti ini berarti kita bukan ahli sunnah, tapi ngaku saja sebagai ahli sunnah, tapi tidak mengamalkan. Sehingga lebih penting kita itu mengamalkan sunnah daripada ngaku-ngaku ahli sunnah. Ada orang ngaku-ngaku ahli sunnah, tapi nggak pernah ngamalin sunnah. Amalannya menyelisih sunnah, itu tidak baik. Orang tidak pernah mengatakan, aku ini loh ahlu sunnah. Tidak pernah mengatakan gitu. Tapi kalau kita lihat kesehariannya, sesuai dengan sunnahnya. Nah, sunnahnya Nabi. Kalau khutbah Jumat, khutbahnya pendek, ya, sholatnya panjang. Itu sesuai sunnah Nabi. Meskipun ini diselisih oleh banyak umat Islam. Ya. Akan tapi itulah sunnah Nabi. Nah, kalau ada orang seperti itu lebih baik daripada orang-orang yang ngaku-ngaku, tapi apa? Tidak mempraktekkan. Saya kadang-kadang merasa lucu ya. Ada orang mengaku sebagai ahlu sunnah. Tapi di saat itu juga melakukan sesuatu yang tidak sesuai sunnah. Karena saya pernah diundang ya, dalam sebuah acara gitu. Ya judulnya sekitar itulah ya, mencintai sunnah. Kita adalah orang-orang yang mencintai sunnah. Tapi ternyata kan itu masing-masing tamu kan disuguhi satu gelas minuman. Nah itu saya lihat penceramahnya sama orang-orang yang hadir itu minum hanya sedikit saja, yang lainnya disisakan, dimubadirkan. Nah ini kalau judulnya, mari kita mencintai sunnah, tapi akhirnya minuman tidak dihabiskan, wah ini menurut saya malu-malu ini. Ya, malu-malu ini. Judulnya itu mendustakan perbuatannya sendiri. Lebih baik ngambil minum sedikit saja. Ya. Kalau memang tidak mau minum ya sudah, tidak usah disentuh itu. Kalau memang yakin, wah saya nggak habis ini, nggak usah disentuh. Ya ambil minuman yang lain saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah sekarang kesimpulan sebagai penutup bagi apa yang sudah saya sampaikan panjang lebar tadi. Yang pertama, akbaru syi'atil yaum imamiyah, bahwasanya Syiah yang paling besar pada hari ini adalah Syiah imamiyah. Ini poin pertama. Yang kedua, al-imamiyah madrasatani usuliyah wa ikhbariyah, bahwasanya Syiah imamiyah itu bisa dibagi dua, ada dua madrasah, ada madrasah usuliyah, ada madrasah ikhbariyah. Al-usuliyah aghlabiyah wal ikhbariyah lillah qalilah. Yang usuliyah itu mayoritas, yang ikhbariyah itu sangat sedikit. Al-usuliyah la yaquluna bi tahrifil Quran. Syiah usuliyah tidak mengatakan Quran berubah. Bahkan sebaliknya, mereka mengatakan siapa mengatakan Quran berubah kafir. Berarti dalam hal ini Syiah usuliyah itu sama dengan ahli sunnah. Tapi bukan berarti mereka jadi ahli sunnah, bukan ya. Mereka tetap Syiah karena ada kesesatan yang lainnya. Al-Khomeini minasyiatil usuliyah. Bahwasanya Khomeini itu termasuk Syiah usuliyah. Tapi meskipun demikian, jangan menamakan anak-anak kita menjadi Khomeini, ya, kecuali kalau sudah terlewat, ya, karena sudah nggak bisa diubah, karena harus mengubah akta itu sudah sulit, ya. Nah itu nggak apa-apa, nggak bisa diubah. Nah, kalau bisa diubah ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa diubah ya udah biarin aja. Yang penting kita tidak meniatkan sama dengan dia. Berikutnya al-hukmu ala syiah ahkamun mukhtalifah. Untuk memvonis Syiah itu vonisnya adalah berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesesatannya. Kalau kesesatannya sampai kepada kafir, ya kita katakan kafir. Kalau fasik, ya fasik. Asyi'atu minhum kafir wa ghairul kafir. Syiah itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir, sebagaimana difatwakan oleh ulama-ulama kita, Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, dan Syekh Utsman Al-Khamis, dan yang lain-lain. Asyi'ah firqatun dhallah. Ini kesimpulan paling terakhir. Syiah itu adalah kelompok yang sesat. Nah ini kesimpulan terakhir. Kalau ditanya orang, kesimpulannya apa? Syiah sesat. Udah, titik, udah selesai. Ya. Kalau sesat itu gimana maksudnya? Jangan didekati, jangan ngaji di sana. Ngaji di sana akan sesat juga. Jangan merasa sombong ya. Aku udah pintar ngaji sama Syiah, mereka akan saya debat semuanya, kalah semuanya. Jangan begitu ya. Karena kita merasa pintar di sini. Nanti ketika kita bertemu dengan mereka bisa jadi itu. Kok mereka lebih pintar? Ya. Akhirnya apa? Ya, jadi terhanyut oleh mereka.
Maka saya katakan jangan ketemu dengan mereka, nggak usah ngaji bersama mereka. Itu lebih selamat untuk kehidupan kita. Dan sebagai penutup, maka apa saja yang telah saya sampaikan ini kalau benar, maka itu semuanya dari Allah. Kalau saya salah, itu adalah dari saya. Allah dan Rasul berlepas diri darinya, dan itu juga salahnya dari setan, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Dan saya ingin memperbaiki saja dengan apa yang saya sampaikan ini, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, in uridu illa al-islah mastata'tu. Saya ingin untuk memperbaiki bagaimana kita berpikir yang adil terhadap musuh-musuh kita semampu saya. Ya. Kalau ini sudah saya sampaikan tapi ternyata ada yang belum paham, maka ini saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidayah taufik itu bukan di tangan saya hanya hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha in aradtu an ansaha lakum. Dalam Al-Quran disebutkan tidak akan bermanfaat sebuah nasihat kalau seseorang itu ingin memberikan nasihat tapi Allah ingin menyesatkan. Sudah panjang lebar saya ngomong begini ini, masih saja ada orang mengatakan tuh bukti bahwasanya Abu Zaidan Syiah. Kenapa? Karena Abu Zaidan mengatakan Syiah itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Nah, ini berarti Abu Zaidan Syiah juga. Ada yang ngomong gitu, Pak. Ya saya dengerin aja, ya udah nggak apa-apa. Ya. Karena saya dituduh Syiah oleh seseorang, saya nggak peduli. Yang penting Allah menilai bagaimana. Ya. Karena nilai manusia itu nanti akan selesai bersamanya selesainya orang yang menilai itu. Yang menilai kita itu mati, udah penilaiannya akan selesai juga. Ya. Kalau memang itu diwarisi oleh orang-orang setelahnya, oleh murid-muridnya, itu nanti akan selesai dengan selesainya dunia. Gitu Pak. Ya. Dunia selesai, itu tujuan selesai. Kita nanti di akhirat, Allah akan tahu. Kamu bukan Syiah, Allah akan tahu. Ya. Kamu itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Meskipun tidak pernah ngaku-ngaku aku nih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena kalau ngaku seperti itu semacam apa ya? Semacam tazkiyah ya, atau mensucikan diri sendiri. Saya lebih baik untuk berusaha mempraktekkan sunnah meskipun tanpa menggembar-gemborkan saya adalah apa? Ahlus Sunnah. Kecuali kalau diperlukan ya. Kalau misalnya ada orang akan membunuh saya, kamu kan Syiah ya, maka saya katakan saya Ahlus Sunnah. Saya bukan Syiah ya. Kalau kamu membunuh saya, maka kamu membunuh seorang saudara antum sendiri ya. Saya tidak begitu ya. Tapi kalau sehari-harian biasa, saya nggak akan ngaku-ngaku ya. Kenapa? Karena ngaku-ngaku ini khawatir ya. Nanti akan muncul dalam hati kita semacam tazkiyah. Ya ala kulli hal, marilah kita memperbanyak mempelajari sunnah Nabi SAW. Karena dengan banyak mempelajari sunnah Nabi, kita akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, kitab-kitabnya para ulama-ulama kita, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, dan sebagainya, kita akan tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dan dengan demikian kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing dan juga masyarakat kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita cukupkan sampai di sini saja. Dan kalau ada pertanyaan maka saya persilahkan.